Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Makmur SKM MPD dengan NIM 0922018802. Saya merupakan salah satu dosen program studi fisika Fakultas Sains Universitas Cokroaminoto Palopo, dan saya mengajar di program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya dalam kelas untuk mata kuliah sistem basis data yang saat ini saya ampuh. Namun sebelum itu, saya akan memberikan deskripsi singkat mata kuliah ini. Baik, sistem basis data ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi informatika dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah KM 105. Mata kuliah sistem basis data ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait dalam pembuatan tabel yang terbuat dalam suatu sistem database. Adapun capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, menguasai konsep dan prinsip pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman secara khusus. Yang keempat, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum, konsep teoritis bagi bagian khusus dalam bidangnya masing-masing. Baik, dalam capaian lulusan program studi di informatika ini dibebankan pada mata kuliah yang capaian pembelajarannya sistem basis data, yaitu mahasiswa mengetahui konsep dasar sistem basis data. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen yang berada di lingkungan basis data. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep model data relasional. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perintah-perintah pada MySQL. Nah, keempat sub tadi diturunkan dalam 11 subkomponen yang secara detailnya, secara langsung dan bahan kajian yang diajarkan di setiap pertemuan. Nah, ke-11 CMP bagian ini meliputi yaitu mampu menjelaskan perbedaan antara file tradisional dan file manajemen basis data. Yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan model data berbasis objek, rekord, konseptual, dan fisik. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan konsep model data relasional. Dan yang keempat, mampu menjelaskan perintah-perintah SQL. Yang kelima, mampu menjelaskan contoh DBMS atau biasa disingkat Database Management System. Yang keenam, mampu menjelaskan alat bantu perancangan database. Nah, dan yang ketujuh, mampu memahami dan menjelaskan bahasa query formal dan bahasa query komersial. Yang kedelapan, mampu melakukan instalasi software manajemen basis data. Yang kesembilan, mampu menjelaskan dan mempraktekkan pemaparan software manajemen basis data. Dan yang ke-10, mampu menjelaskan dan mempraktekkan perintah SQL, Data Definition Language atau biasa disingkat DDL. Perintahnya itu adalah create, alter, dan drop. Dan yang ke-11, terakhir, mampu menjelaskan dan mempraktekkan perintah SQL dan Data Manipulation Language atau biasa disingkat dengan DML. Perintahnya itu adalah insert, update, dan delete. Nah, bahan kajian dalam mata kuliah ini itu terdapat ada subkomponen. Yang pertama adalah konsep sistem file dan sistem basis data stakeholder. Dan yang kedua, model basis data relational. Dan yang ketiga, perancangan basis data IR. Yang keempat, normalisasi basis data. Yang kelima, perancangan penggunaan bahasa query atau biasa itu SQL ya. Dan yang keenam, perancangan data atau basis datanya, pemrogramannya. Dan yang ketujuh, perancangan DML, Data Manipulation
LangGIS. Nah, inilah yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran saya nantinya. Nah, adapun referensi sumber pustaka yang saya terapkan nanti dalam pembelajaran ini itu berasal dari Pak Triansa tahun 2018 dalam bukunya Basis Data diterbitkan oleh Informatika yang berasal dari Bandung. Dan yang kedua itu Rumak Sinan ya dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Sistem Manajemen Basis Data. Ini edisi yang ketiga dipublikasikan di Yogyakarta. Dan yang berikutnya itu adalah pengarang dari luar Silbert Hart dan kawan-kawan, ini dengan judul Data System Concept yang dikeluarkan oleh USA atau Amerika Serikat. Sumber pendukung dari ini bahan ajar saya ini adalah merupakan dari bahannya adalah jurnal, artikel, dan bahkan ilmiah. Dan untuk proyeknya itu menggunakan video tutorial. Tools untuk pendukung software pemrograman yang digunakan itu adalah MySQL ya, yang merupakan versi open source Community Edition dan versi komersial Enterprise Edition. Dan untuk yang digunakan dalam praktikum ini kita menggunakan MySQL-nya itu PHP Exam ya, yang digunakan dalam command prompt yaitu Maria Database atau biasa disingkat MariaDB ya, yang memiliki fitur-fitur tambahan dan perbaikan kinerja dibandingkan dengan MySQL. Jadi merupakan keduanya digunakan dalam pembelajaran untuk mahasiswa. Nah, adapun tahapan model pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran saya yaitu MySQL ya, yang merupakan sebuah perangkat lunak sistem bawaan dari basis data SQL. Nah, data management system. Nah, progresnya itu atau proses penyampaian materi kepada mahasiswa yang saya lakukan dengan menyampaikan materi dulu dalam kelas. Setelah itu saya melakukan media pembelajaran berupa PPT, video, termasuk unjuk kerja atau proyek tugas tambahan dalam perancangan alat-alat tools pendukung selama proses pembelajaran. Selanjutnya interaction, ya, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Itu interaksinya adalah antar sesama. Jadi mahasiswa melalui kegiatan diskusi, praktikum, dan saya membuat kelompok-kelompok kecil terdiri dari 5-6 orang untuk berdiskusi bersama dalam memahami proses materi yang dibahas. Dan kemudian assessment. Ya, proses ini dilakukan dalam pemberian tugas kepada mahasiswa yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran yang akan dibahas. Sebagai indikator penilaian mata kuliah basis data ini yaitu kehadiran untuk mahasiswa disepakati bersama dalam kontrak kuliah itu 20%. Terus tugas praktikum itu 30% dan ujian akhir tengah semester 20% dan ujian akhir semester 30%. Nah, pada mata kuliah ini penilaian UAS merupakan hasil proyek akhir dari mata kuliah sistem basis data yang dimana mahasiswa diperuntukkan untuk membuat video dalam database. Jadi ini merupakan proyek akhir dalam mata kuliah itu. Ya, mungkin ini saja dari penyampaian deskripsi tentang mata kuliah saya dan yang saya ampuh, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga yang saya lakukan ini dapat di dalam kelas untuk mata kuliah sistem basis data. Sekian, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah sistem basis data untuk pertemuan ke-12 mengenai tentang pembelajaran kita DDL dan DNL. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai.
selesai. Ya. Baik, saya akan mengabsen dulu semua ya. Ada yang tidak ada barangkali di sini ya. Saya mulai dari Melisa, ada Melisa? Sri Ayuni Buhari, Alfikram, ada Alfikram? Gracia, Angelika, Almita Nurfayani, Nabila Zahra, Natalia Randa, Putri Maharani, Rupiani Putri, Afiat, Intan, Fatima, ya Fatima, Fitriani Sastri, Mentari, Rosmini, Rahmawati, jalan. Gue lihat di Pasolan, Wayan, Afifah, Adelia, belum datang. Nurasisa, Indonesia, Firda Hasan, Husnul Hatmi, ada Putri Gerali dan Muhammad Salih. Ada. Oke. Baik, sebelum itu kita mereview dulu untuk pertemuan kita minggu lalu, yaitu DCL ya, yaitu DDL ya. Nah, DDL Data Definition Language, yang dimana perintah daripada DDL itu sendiri adalah bagaimana cara membuat database, membuat table, dan perintah-perintah alter yang lain. Dan untuk hari ini kita membahas mengenai DDL itu sendiri ya. Nah, untuk pemrogramannya kita yaitu seperti biasa menggunakan program pemrograman SQL ya, yang seperti pada episode sebelumnya kita lakukan ya. Nah, di mana pemrograman SQL ini diperuntukkan untuk membuat database. Bisa digunakan untuk web juga. Jadi teman-teman kalau nantinya di sudah semester 4 bisa memilih konsentrasi apakah web. Kalau web berarti Anda belajar tentang membuat database, ya. Untuk membuat programnya adalah SQL itu sendiri. Terus ada juga yang disebut security. Nah, security itu merupakan pengamanan dari program. Nah, ini juga biasa diperuntukkan untuk konsentrasi jaringan. Ya, jadi pemrograman ini sangat banyak, baik di seluruh konsentrasi, tapi lebih banyak kepada dua konsentrasi tersebut, antara web dan jaringan. Ya, kalau multimedia dia tidak menggunakan security dan webnya dan memiliki database, itu tidak ya, cuma diperuntukkan untuk web sama jaringan. Ada juga yang FPL, bisa juga yang FPL. Nah, kita masuk kepada sintaksnya atau perintah yang diperuntukkan dari SQL itu sendiri ya, yang sebelumnya kita review data definition language. Nah, terus yang kedua adalah data manipulation language. Nah, DDL itu sendiri, data definition language sendiri adalah bagaimana cara membuat, mengubah dan menghapus. Nah, salah satunya tadi perintahnya itu adalah perintah create ya. Create itu artinya membuat. Apakah membuat database
ini adalah perintah mengubah ya. Mengubah artinya mengubah di sini ada 3 perintah, ada yang disebut dengan perintah alter ya. Alter itu sendiri tambahan adalah perintah use ya. Perintah use ini maksud adalah perintah untuk mengaktifkan nama database. Setelah Anda membuat database, maka Anda harus mengaktifkan ya. Aktifkan database. Kenapa harus diaktifkan, Pak? Karena supaya bisa kita memulai dan menambah dan bisa mengubah dan setelah itu mengisi data daripada seluruh tabel yang akan kita buat. Karena database itu sendiri adalah untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, dan masih banyak lagi perintah-perintah yang ada pada DDL itu sendiri. Jadi ini sama seperti maniku di pertemuan sebelumnya. Nah, baik Pak, sampai di sini. Selanjutnya perintah DML ya. Selanjutnya kita ke DML. DML itu artinya adalah manipulation. Jadi artinya ada yang kita manipulasi, ada yang kita tambah, ada yang kita hapus. Nah, kita masuk di DML ya. Nah, DML yang ditambah di sini adalah bagaimana mengubah dan bagaimana kita menambah isi datanya, mengubah isi datanya, dan menghapus isi datanya. Nah, sekarang untuk proses pengolahan datanya di sini itu harus ada yang disebut dengan query ya. Query itu apa Pak? Query itu menandakan bahwa datanya sudah diproses atau tersimpan. Kalau tidak ada query, maka yang muncul adalah error. Error artinya tidak diproses atau terjadi kesalahan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan kepada teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan dari 2 pengantar tadi sebelum saya lanjut, ya silakan. Pak, kan tadi sudah jelaskan itu DML sama DDL, tapi apa perbedaan dari segi perbedaan yang lagi anunya itu DML sama DDL? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, perbedaan dari antara DML dengan DDL ya. Untuk DDL sendiri itu adalah perintah untuk membuat ya, membuat. Nah, meskipun di DML juga kita membuat, tapi lebih kepada pengisian datanya. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa ada perintah membuat database, membuat table, ya, dan menambah dan mengubah dan menghapus. Nah, di DML tidak jauh berbeda, tapi kita tidak membuat, tapi lebih kepada pengisian data, melihat isi datanya. Nah, lebih kepada prosesnya ya, proses daripada tabel yang sudah ada dibikin. Karena tujuan dari DDL itu sendiri adalah bagaimana membuat table database, sedangkan DML membuat isi daripada tabel yang sudah ada. Contoh misalnya kampus ya, kampus ini database-nya. Nah, kampus yang ada hubungannya sama kampus apa? Misalnya mahasiswa ya, mahasiswa. Ini database, ini table. Kenapa ada hubungannya? Karena kampus pasti ada mahasiswa. Mahasiswa pasti harus kuliah di kampus. Seperti itu, harus ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, untuk tabelnya mahasiswa lagi memiliki peran atau biasa field ya, ada yang disebut dengan field. Ya, untuk field ini masih dibutuhkan untuk DDL. Field itu sama halnya bahwa bagian-bagian daripada mahasiswa. Contohnya misalnya nama mahasiswa, NIM mahasiswa, tempat tanggal lahir, jurusan, fakultas, semester, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di DDL, untuk mengetahui siapa nama mahasiswa, NIM-nya, tempat tanggal lahirnya, kelasnya, semesternya harus diisi menggunakan perintah DDL. Itu jawaban dari saya. Oke, masih ada pertanyaan yang
yang ingin disampaikan terkait kedua teori tadi? Oke, silakan. Kan tadi ada dijelaskan itu DDL tuh Pak. Ya. Nah, mau bertanya apa saja rumusnya itu DDL? Oh, DDL tadi sudah saya review. Ya, untuk DDL sendiri, ya artinya adalah perintah membuat. Ya, untuk perintah-perintahnya, misalnya create, ya, create, database. Baru apa nama database-nya? Nah, contoh misalnya kamus, baru diakhiri dengan simbol titik koma. Titik koma berfungsi untuk apa? Untuk mengakhiri sebuah perintah. Nah, sedangkan DNL, ya, sedangkan perintah DNL adalah perintah kepada prosesnya. Prosesnya apa? Untuk melakukan pengisian data dari seluruh perintah yang ada yang sudah dibuat menggunakan perintah DDL. Contohnya perintah DNL misalnya itu adalah perintah insert, ya. Insert. Nah, seperti yang sebelumnya saya review juga, ya, insert into, baru apa nama database-nya, ya, nama database-nya apa, sesuai dengan nama tabelnya, ya, nama tabelnya, karena yang kita mau isi adalah nama table, bukan nama database. Sesuai dengan berapa jumlah fieldnya. Di field juga itu harus jelas apa jenis tipe datanya, ya, harus berapa tipe data. Tahu tipe data apa saja, misalnya tipe datanya kalau huruf maka menggunakan char, apalagi kalau huruf char, bacar, teks, ya, itu. Sedangkan kalau angka, integer, number, ya, desimal, semua. Nah, dan kalau tanggal berarti hanya menggunakan D. Ya, jadi ada 3 jenis tipe data yang digunakan dalam pemrograman, ya. Nah, dan masih banyak tipe data yang lain sebenarnya, ya, cuma itu pada itu karena lebih mudah dipahami kalau perbedaan antara jenis tipe data huruf dan tipe data angka. Nah, yang lain. Nah, di sini kita bisa tahu di mana sumbernya. Nah, sumbernya daripada di sini itu dalam nama tabelnya itu bersumber dari sini semua, ya, dari sini. Ya, artinya apa? Dari sini memiliki hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Ini kita bisa bikin nanti menggunakan PHP MyAdmin. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya mengarahkan kepada Anda semua bagaimana cara menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain setelah beberapa tabel yang akan kita bikin. Jadi semakin banyak tabel itu semakin bagus. Ya, jadi bukan cuma 1 atau 2 tabel, tapi menghubungkan lebih banyak tabel lebih bagus. Nah, itulah perintah-perintah yang salah satu dari perintah DNL itu adalah inner join. Nah, inner join artinya menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi sekali lagi database itu terdiri dari beberapa table. Nah, karena database tidak akan bisa terbuat dalam bentuk sebuah teks atau dalam sebuah kalimat, tapi dibuat dalam sebuah tabel. Jadi semakin banyak tabel semakin bagus. Jadi itulah yang disebut dengan database. Nah, jadi kalau pelaporannya nanti kalau udah semester ke atas apa segala macam, kalau bikin database bikin tabel yang harus dijelaskan kenapa dia harus memiliki field seperti ini, dan yang terpenting adalah di dalam tabel itu harus ada sebuah kunci. Ya, kunci apa itu kunci, Pak? Maksudnya adalah kunci utama dalam suatu tabel, karena suatu tabel bisa dihubungkan apabila masing-masing tabel memiliki kunci utama atau biasa disebut dengan primary key. Kedepannya kita bisa praktikum bersama, ya, dan saya berharap semua rajin datang. Untuk kesimpulan kita pada pertemuan hari ini adalah bagaimana menghubungkan antara DDL dan DNL itu bisa sinergitas, ya, perintah-perintahnya, karena DNL sangat penting dalam sebuah sintaks SQL
karena merupakan prosesnya sebuah data atau pengisian dalam sebuah database. Nah, dan mungkin cukup sekian buat teman kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Demikian deskripsi mata kuliah dari sistem basis data yang saya ampu. Itulah hasil video pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah sistem basis data. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen. Terima kasih pula kepada pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo, fakultas, prodi, dan rekan sejawat serta mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.